Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita berjumpa kembali dalam pelajaran kita belajar matematika. Jangan lupa kita harus tetap semangat dalam kondisi sekarang ini. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran baru atau lanjutan yang kemarin, coba kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajari nantinya dapat masuk di dalam pikiran kalian dan dengan mudah untuk menerima apa yang Bapak sampaikan. Mari kita berdoa dulu, berdoa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih anak-anak. Kalian sudah berdoa. Mudah-mudahan selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kesehatan sehingga kita bisa beraktivitas. Untuk materi berikut ini yang kita akan pelajari adalah tentang menentukan jenis segitiga jika diketahui panjang sisinya dan triple Pythagoras. Nah, itu judulnya ya. Tapi kita perhatikan untuk menuju ke sana tentang pertama adalah kebalikan dalil Pythagoras. Kalau dalil atau teorema Pythagoras yang kemarin kita sudah pelajari menyatakan bahwa dalam segitiga siku-siku atau misalkan di sini dalam segitiga ABC, jika sudut A siku-siku maka berlaku A kuadrat sama dengan B kuadrat tambah C kuadrat. Dalam segitiga ABC, apabila A adalah sisi di hadapan sudut A, nah, B adalah sisi di hadapan sudut B, C adalah sisi di hadapan sudut C. Maka berlaku kebalikan teorema Pythagoras, yaitu seperti berikut. Jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di A. Jika B kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di B. Jika C kuadrat sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka segitiga ABC siku-siku di C. Nah itu, jadi ada dalil Pythagoras, terus ada kebalikannya, kebalikan teorema Pythagoras. Berikutnya, dengan menggunakan prinsip kebalikan dalil Pythagoras, kita dapat menentukan apakah suatu segitiga merupakan segitiga lancip atau segitiga tumpul. Jadi tadi kalau pertama, jika A kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga siku-siku. Ya. Yang kedua, jika A kuadrat sama lebih besar B kuadrat ditambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga tumpul. Jadi ini sisi miringnya lebih panjang. Berikut, jika A kuadrat lebih kecil dari B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga ABC adalah segitiga lancip. Jadi ada 3 kemungkinan ini yang kalau kita akan menentukan segitiga apa itu, lancip atau tumpul atau siku-siku. Ini yang perlu kita ingat-ingat ya ini. Berikutnya saya berikan contoh. Contoh soal. Tentukan jenis segitiga yang memiliki panjang sisi 5 cm, 7 cm, dan 8 cm. Coba kita jawab. Diketahui sisi terpanjang ada 8.
Maka A 8 cm, B 7 cm, dan C 5 cm. Sekarang kita masukkan di situ A kuadrat 8. Jadi 8 kuadrat sama dengan 64. Sekarang kita cari B kuadrat ditambah C kuadratnya. 7 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Kita dapatkan 49 ditambah 25. Sehingga itu B kuadrat ditambah C kuadrat 74. Nah, sekarang kalian lihat. A kuadratnya 64. B kuadrat tambah 7 tambah C kuadrat sama 74. Maka di sini 64 kan lebih kecil dari 74. Atau A kuadrat kurang dari B kuadrat tambah C kuadrat. Ya. Jadi kita simpulkan karena A kuadrat lebih kecil B kuadrat tambah C kuadrat, maka segitiga tersebut adalah segitiga lancip. Ya. Jadi karena A kuadratnya lebih kecil daripada penjumlahan dua sisi yang lain. Jadi ini kita simpulkan segitiga lancip. Nah, kalau kalian sudah coba perhatikan, kalau kalian sudah paham, kita perhatikan pada triple Pythagoras. Triple Pythagoras apa itu? Yaitu pasangan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Yaitu pasangan 3 bilangan bulat positif yang memenuhi kesamaan kuadrat bilangan terbesar sama dengan jumlah kuadrat kedua bilangan yang lain. Contoh 3, 4, dan 5. Ini adalah triple Pythagoras sebab ini 5 kuadrat itu sama dengan 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Nah, itu namanya triple Pythagoras. Bisa kalian mencarikan triple Pythagoras yang lain? Silahkan, saya beri waktu 5 menit. Coba carikan triple Pythagoras. Coba. Tono? Sudah ketemu? Ani, sudah ketemu? Joko? Oh iya, Joko silakan. Berapa Joko? 10 kuadrat sama dengan 8 kuadrat tambah 6 kuadrat. Oh iya, ya, betul, bagus. Ya. Jadi 10 kuadrat itu 100. Kalau 8 kuadrat 64. Terus 6 kuadrat 36 kalau dijumlah. Oke. Maka di situ memenuhi triple Pythagoras. Oke. Dan saya, kalau bisa coba kita ke latihan soal. Latihan soal. Yang pertama. Diketahui segitiga ABC siku-siku di titik A. Nih ya. Dengan panjang diketahui AB 3 cm, AC 4 cm. Hitunglah panjang BC. Nah, ini panjang BC. Sehingga kalau kita pakai BC begini, BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Karena teorem Pythagoras sudah mengatakan bahwa kuadrat sisi miring sama dengan jumlah kuadrat dua sisi siku-sikunya. Sehingga sini BC kuadrat sama 3 kuadrat tambah 4 kuadrat. 9 tambah 16 sama dengan 25. Sehingga sini BC kita tarik akar. Akar 25 yaitu 5. Jadi panjang BC adalah 5 cm. Lanjut. Yang contoh kedua. Coba perhatikan baik-baik. Segitiga siku-siku juga. Siku-siku di sudut A. Panjang sisi miringnya 10. Dan AB 6. Hitunglah panjang sisi AC. Nah, sekarang kita disuruh mencari salah satu panjang sisi siku-sikunya. Yang sisi miringnya sudah tahu. Ya, dimasukkan dalam rumusnya. Rumusnya mengatakan BC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah AC kuadrat. BC 10 kuadrat. Jadi 10 kuadrat itu. AB 6. Dari 6 kuadrat.
terus tambah AC kuadrat, karena AC yang ditanya. 10 kuadrat 100, 6 kuadrat 36, ditambah AC kuadrat. Nah, sekarang AC, nah ini kita tinggal geser ke ruas kiri. Gini, mungkin kalau yang masih bingung, nah misalnya ratus dikurangi 36, kita geser ke sebelah kiri. AC kuadrat. Nah ini. Terus, nah ini geser ke kiri. Terus kita balik, kita putar. Yang AC-nya di sebelah kiri, yang bilangan sebelah kanan. Sehingga 136 jadi 64. AC ditarik akar 64 sama dengan 8. Nah, wes. Jadi panjang sisi AC adalah 8 cm. Nah, gampang loh. Berikutnya yang terakhir, latihan tentang jenis-jenis segitiga yang memiliki panjang sisinya 8 cm, 7 cm, dan 12 cm. Jawab. Jadi kita akan menentukan jenis segitiga. Sisi terpanjang adalah 12, maka 12, A12, B7, dan C8. Kita taruh A kuadrat menjadi 12 kuadrat 144. B kuadrat C kuadratnya berapa? B kuadrat 7 kuadrat tambah 8 kuadrat 49 tambah 64. Sehingga B kuadrat tambah C kuadrat sama dengan 113. Nah, A kuadrat lebih panjang dari B kuadrat tambah C kuadrat. Sehingga A kuadrat lebih besar B kuadrat tambah C kuadrat. Maka segitiga tersebut adalah segitiga tumpul. Nah, ya. Dari beberapa contoh dan contoh latihan juga, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silakan saya beri waktu 10 menit untuk bertanya tentang materi hari ini. Silakan anak-anak, silakan bertanya. Seandainya ada pertanyaan, nanti kalian bisa mengerjakan latihan atau kita berlatih. Kalian berlatih, karena tanpa berlatih kalian tidak akan bisa. Jadi nanti latihannya akan saya berikan setelah ini. Nanti kita latihan di buku paket saja. Oke? Kalau ada pertanyaan, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.